Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feby Florencia Bolon dengan NIM L1A1200020. Saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Kehutanan, Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas materi pengelolaan hutan produksi lestari atau PHPL, di mana ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan hutan lestari. Baiklah, pengelolaan hutan lestari, produksi lestari, itu dibagi menjadi beberapa contoh standar penilaian PHPL dan verifikasi legalitas KAI-nya. Ada dua bagian yang bersifat mandatori atau wajib, yang bersifat sukarela atau voluntari. Kemudian kita bisa lihat ini adalah progres pemetaan kerangka kerja PHPL. Selanjutnya ini ada kerangka kerja PHPL tersebut. Kemudian di sini ada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor Pasal 14 PHPL tahun 2016 tentang standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari PHPL dan verifikasi legalitas kayu atau VLK. Di mana standar penilaian kinerja PHPL ini dilihat dari pemegang IUPHHK-HA sebagaimana tercantum, pemegang IUPHK-HT, pemegang IUPHK-RE, dan pemegang hak pengelolaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.4. Selanjutnya, standar dalam VLK adalah di mana pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan hak pengelolaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2.1. Hutan hak termasuk hak guna usaha, hak pakai, hak bengkok, titis sara, hutan milik desa, hutan adat, dan kuburan sebagaimana tercantum dalam lampiran. Pemegang IPK termasuk IPPKH sebagaimana tercantum dalam lampiran. Dan kita bisa lihat bahwa pemegang IUPHK kapasitasnya dalam produksi sampai dengan 6.000 meter kubik per tahun. Dan IUI dengan nilai investasi sampai dengan 500 juta rupiah sebagaimana dalam lampiran tersebut. Kita lanjut. Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari. Ruang lingkup. Pedoman ini mencakup pelaksanaan penilaian kinerja PHPL di IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan pemegang hak pengelolaan. Standar penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari terdiri dari kriteria dan indikator penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu. Penilaian dilakukan terhadap dokumen dalam rentan waktu 5 tahun terakhir dan verifikasi lapangan. Acuannya dilihat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Pasal 30 Men LHK Setjen PHPL 2016 tentang penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016. SNI ISO atau IEC, penilaian kesesuaian persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk dan jasa. Kemudian kita masuk ke dilihat juga SNI ISO itu dari Panduan Audit Sistem Manajemen.
kegiatan penilaian, di mana kegiatan penilaian ini dilihat dari permohonan penilaian, di mana tim audit mengajukan permohonan penilaian kinerja PHPL secara tertulis kepada LPPHPL dengan tembusan kerja direktur, kepala dinas provinsi, dan kepala balai. Kemudian LPPHPL menindaklanjuti dengan meminta kelengkapan data atau dokumen sebagaimana tercantum di dalam DPLS dan data atau dokumen yang terkait. LPPHPL melakukan kajian terhadap data atau dokumen yang disampaikan oleh audit. Dalam hal audit, tidak memenuhi persyaratan minimal sebagaimana dimaksud pada di atas, maka audit diminta melengkapi persyaratan yang dimaksud dalam hal audit memenuhi persyaratan dalam proses penilaian kinerja PHPL dapat dilanjutkan. LPPHPL menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan tim audit. Yang kedua ada perencanaan penilaian, di mana perencanaan penilaian ini dilihat dari persiapan, direktur dan mobilisasi tim audit. Kemudian itu LPPHPL menjamin bahwa auditor dan tenaga ahli berada pada tempat dan waktu sesuai dengan jadwal kerjanya. Ada rencana audit di mana LPPHPL menetapkan rencana audit yang menjamin pelaksanaan audit dapat memenuhi persyaratan SNI ISO. Kemudian LPPHPL menyampaikan pemberitahuan kepada direktur untuk diterbitkan surat pemberitahuan audit kinerja PHPL kepada kepala dinas provinsi, kepala balai, atau SKDP yang terkait selambat-lambatnya 10 hari kinerja sebelum pelaksanaan audit kerja PHPL. Surat permohonan pemberitahuan dilengkapi dengan daftar nama dan waktu pelaksanaan audit kinerja PHPL. Kita masuk ke pelaksanaan penilaian, di mana pelaksanaan penilaian ini ada audit tahap 1. Tim pelaksanaan audit tahap 1 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan meliputi kegiatan berikut. Melakukan verifikasi dokumen, mempelajari kondisi lapangan audit, melakukan diskusi dengan audit untuk menentukan kesiapan audit tahap 2. Kemudian mengumpulkan informasi penting terkait lingkup sertifikasi PHPL, antara lain berkonsultasi dengan direktur untuk memperoleh informasi penting, misalnya surat peringatan yang berkaitan dengan pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban audit. Ada menentukan metodologi penilaian, kajian alokasi sumber daya untuk pelaksanaan audit tahap 2 dan persetujuan audit mengenai rincian audit tahap 2 tersebut. Kemudian kita masuk ke audit tahap 2. Koordinasi dengan instansi kehutanan. Tim audit berkoordinasi dengan dinas provinsi dan balai serta balai menetapkan kawasan hutan setempat sebelum dan sesudah penilaian lapangan. Sebelum penilaian lapangan, tim menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi audit yang akan dinilai. Setelah selesai pelaksanaan penilaian lapangan, tim melaporkan bahwa penilaian lapangan telah selesai dan menyampaikan kebutuhan informasi yang kurang lengkap. Konsultasi publik. Untuk menampung aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional audit, LPPHPL wajib melakukan konsultasi publik sebagaimana berikut.
LPPHPL mengumumkan rencana penilaian selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum pelaksanaan. Websitenya kementerian ada www.depduk.go.id, di desa, kelurahan, lokasi, audit, dan atau media massa, serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada PI tentang rencana penilaian, meliputi jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan. Tim audit disertai dengan informasi profil singkat audit. Kemudian pertemuan pembukaan. Pertemuan pembukaan adalah pertemuan antara tim audit yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur penilaian, serta meminta surat kuasa dan surat tugas manajemen representatif. Kemudian dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data yang dibutuhkan oleh tim audit dapat dipenuhi oleh audit. Ada verifikasi dokumen dan observasi lapangan. Verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim audit untuk menghimpun, mempelajari data dokumen audit, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan. Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan paling lama 21 hari dan diakhiri dengan pertemuan penutupan. Nah, pertemuan penutupan. Pertemuan penutupan adalah pertemuan antara tim audit dengan audit untuk memaparkan hasil penilaian, melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Hasil pertemuan penutupan dituangkan dalam bentuk berita acara pertemuan penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir pertemuan penutupan. Kemudian, observasi kegiatan penilaian kinerja. Dalam hal penilaian kinerja, periode akhir atau untuk persyaratan perpanjangan izin atau yang dibiayai dengan anggaran pemerintah, maka direktur dapat melakukan observasi kegiatan penilaian kinerja PHPL oleh LPPHPL. Observasi dilakukan oleh personel yang ditetapkan surat izin pemerintahan tugas SPT direktur yang dimasukkan. Dalam hal hasil observasi dapat menjadi bahan keluhan atas kinerja LPPHPL, direktur menyampaikan keluhan kepada KAN atas kinerja PHPL, atas kinerja LPPHPL untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di KAN. Tata cara pelaksanaannya. Tata cara pelaksanaan audit di lapangan mengacu kepada standar ISO dan standar penilaian kinerja PHPL, di mana bobot verifier ditentukan berdasarkan tingkat kedekatan verifier tersebut terhadap pencapaian kinerja indikator. Yang berdasarkan tingkat kedekatannya, status verifier dikelompokkan menjadi verifier dominan atau utama dan verifier kodominan atau penunjang. Verifier dominan memiliki bobot nilai 2 dan kodominan memiliki bobot nilai 1. Penutupan nilai akhir kinerja. Nilai akhir kinerja PHPL diberikan dengan predikat sedang, baik, atau buruk. Di mana yang pertama predikat baik apabila total nilai kinerja indikatornya mencapai 80% dari kemungkinan total
nilai maksimum yang dapat dicapai. Predikat sedang itu apabila total nilai kinerja indikatornya yang dicapai antara 60% sampai dengan 80%. Predikat buruk itu apabila total nilai kinerjanya yang mencapai kurang lebih dari 60% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai. Nah, penerbitan sertifikat SPHPL diberikan kepada audit yang memiliki nilai kinerja dengan predikat sedang atau baik. Dengan masa yang berlaku sampai 5 tahun. Hal yang menyebabkan SPHPL dibukukan adalah pemegang SPHPL tidak bersedia melakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam prosedur LPPHPL. Kemudian tindak lanjut hasil keputusan penilikan atau audit khusus tidak dilaksanakan. Kemudian hal-hal yang menyebabkan SPHPL dicabut adalah pemegang SPHPL tetap tidak bersedia melakukan penilikan setelah 3 bulan penetapan pembekuan sertifikasi. Secara hukum terkait dan terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran hak asasi manusia, membeli atau menerima atau menyimpan atau mengolah atau menjual kayu ilegal, atau membakar hutan di areal kerjanya. Pemegang SPHPL kehilangan haknya untuk melakukan usaha atau izin usahanya dicabut, termasuk pencabutan izin yang merupakan tindak lanjut dari tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan. Mungkin sekian video yang dapat saya atau materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.